kalau dilihat dari alasan Kiai Imad secara tersurat, masalah tempatnya nggak netral, itu saya dapat pastikan berarti Kiai Imad memang takut. Ya, kenapa saya bilang takut? Waktu di Banten, alasannya nggak diizini oleh sesepuh, ya kan? Ya, padahal mah, ya kita nggak paham sesepuh di mana. Emang wali sesepuh kadang-kadang kan bingung kita. Terus yang kedua, kalau dibilang tidak netral, apanya yang nggak netral tempat? Tempat mau di mana juga kalau bicara tidak netral, tidak netral. Kayak di Banten kemarin, kalau orang yang menanggapi nggak netral, ya banyak bilang nggak netral. Tapi bukan di Robito. Kalau tempat di UIN pun kalau di analisa nggak netral, nanti kan Robito bisa juga bilang, oh di UIN itu udah dikuasai pendukung Kiai Imad, ya nggak netral juga. Jadi kan, ya nggak, udah mendengarnya nggak usah diskusi, berantem aja. Kalau udah begitu mah, iya. Karena ini kan bicaranya mau ngajak diskusi, bukan mau ngajak apa-apa netral. Udahlah, sangka aja kalau memang berani diskusi, Kiai Imad, gitu loh. Nggak usah banyak framing kemana-mana, gitu loh. Ya udah yuk kita tantang Kiai Imad, katanya. Ya udah yuk, gitu aja udah. Kapan? Tanggal 9, gue siap. Gitu. Kalau cuman alasan tempat kan netral belum logis bagi saya. Oke, tapi gini host. Yang melakukan diskusi itu kan 8 orang. Taruhlah Kiai Imaduddin menguasai karena itu tesisnya. Terus orang lain yang menjadi teman diskusinya untuk melakukan jawaban ketika membantu Kiai Imad dalam muzakarah, ya harus difahami juga. Jadi setiap orang-orang yang dalam diskusi yang bijak dong kita berpikir. Walaupun orang membuat satu karya atau satu tesis, ya setiap orang punya gaya gitu loh. Setiap orang punya cara. Orang kayak saya nih, saya membuat tesis. Kalau diajak diskusi saya tetap harus buat satu makalah kembali, nggak mesti harus saya pakai tesis itu. Hujah-hujah yang ada di tesis itu saya tarik lagi, saya buka satu lembaran lagi untuk khusus pembahasan diskusi. Beda bang, gitu loh. Jadi karya tesis itu secara ringkas hujahnya. Jadi ketika kita mendalili dalam diskusi beda dengan hasil karya tulis gitu loh. Harus bijak dong. Iya ya, kan pendamping yang diundang ya, pendamping yang diundang itu kan orang-orang yang sudah biasa membahas masalah nasab ini, sehingga waktu setengah bulan ini ya memang waktu yang banyak lah. Ini sudah 2 tahun dibahas, masa setengah bulan masih kurang ya. Ini yang diundang semua orang-orang yang memang sering berbicara masalah batal nasabnya Sadeh Ba'alawi. Sehingga setengah bulan ini sudah cukup. Kalau Robitoh Alawiyah menempatkan waktu 1 bulan ini terlalu meremehkan Ki Imaduddin dan teman-temannya, nanti dikira Ki Imaduddin masih belum matang persiapannya, padahal dia sendiri sudah membatalkan selama 2 tahun. Ya, ini terlalu merendahkan nanti. Makanya Robitoh ini tidak mau merendahkan Ki Imaduddin di KK seperti itu, sehingga waktu yang Host, tunggu host. Saya menyalah host, tolong saya diturunkan host karena ada guru saya, Tunggu Kori. Mungkin ada yang lain baru naik. Ya, enggak, sebentar. Saya mau nanya sama Hakim nih, Kim. Nih, yang parah lagi Kim, yang sentimen lagi, jawara diskusi dalam persoalan nasab, kenapa nggak diundang? Takut tuh Robito. Nah itu mau tadi aku tanyain itu. Orang-orangnya lain yang seharusnya hadir itu bukan itu orangnya. Gue jawaranya nggak diundang, kenapa? Takut. Kok malah sama Gupron jadi kan sama Bang Roma? Saya jawab Tengku ya. Saya jawab. Mungkin Robito, ya itu kan urusan Robito ya. Kalau Mas Alang mau undang siapa, urusan Robito kan. Tetapi kalau Tengku mau minta jawaban saya, itu mungkin karena Tengku di Kesultanan Banten itu sudah tidak bisa membuktikan sehingga tidak butuh diundang mungkin. Katanya nggak mau merendahkan tadi, meremehkan. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya poin pertama apa yang disampaikan oleh Tengku Kori dan yang lain itu sebetulnya tidak mewakili apa yang disampaikan oleh Kiai Imad sendiri. Kiai Imad sendiri kan sudah di broadcastnya dengan Gus Jazuli menjelaskan bahwa tidak menyinggung masalah kemepetan waktu. Yang beliau sampaikan adalah hanya tempat yang tidak netral, kata beliau. Bahkan beliau sesumber yaitu apa? Beliau tidak akan mengundang siapapun. Beliau hanya sendiri dan ditemani dengan Dr. Sugeng itu 2 orang. Beliau sumbernya demikian. Jadi semuanya itu sebetulnya apa yang disampaikan Tengku Kori itu sudah terbantahkan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin sendiri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, jadi saya ulangi lagi bahwa alasan kemepetan waktu itu tidak menjadi soal. Itu yang pertama. Kalau kayak gitu alasan Kiai Imad berarti Kiai Imad takut, murni takut. Ya, iya makanya kan tadi saya murni takut. Waktu kejadian di Banten, di Kesultanan Banten, alasannya apa lagi coba dah? Ente tahu nggak? Kurang tahu. Makanya saya kasih tahu alasannya nggak diizini sama sesepuh. Ya, ente jangan pancing-pancing membawa-bawa Kiai Imad dalam narasi kami. Intinya apa yang disampaikan Kiai Imad
itu mewakili omongan kami lebih tahu narasi Kiai Imad. Cuman yang Iya, iya begini. Sebentar, Jadi mohon minta waktunya sebentar, Bang Ibnu. Ini sebenarnya kalau untuk Robito ya saya lebih suka ngundang Bang Nahnoh Tengku Kori daripada Kiai Imad karena lebih berani Tengku Kori seperti itu. Ya sudah. Kayak gitu lagi. ya begini ya. Sebelumnya saya sudah perhatikan dari alur pembacaan, kemudian saya cross check kembali dengan hasil broadcastnya Kiai Imad sendiri. Jadi Kiai Imad tidak menyinggung sama sekali masalah kemepetan waktu. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya sebelum masuk ke ini sudah saya cross check kembali, takut saya salah. Jadi intinya mari kita apa yang disampaikan itu memang sesuai dengan fakta yang ada. Bahkan beliau sendiri sesumbar bahwa beliau tidak akan mengundang siapa-siapa, hanya akan diladeni dengan beliau Kiai Imad dengan Dr. Sugeng. Itu jadi sudah terbantahkan apa yang disampaikan oleh Tengku Kori. Kemudian yang kedua, kalau masalah kemepetan waktu karena itu adalah masalah materi, butuh istilahnya diteliti kembali, maka saya sependapat dengan apa yang tadi yang disampaikan bahwa Kiai Imad itu bukan hanya 2 tahun dalam menyampaikan, dalam mengkaji ilmu masalah nasab itu. Pertama, materi yang akan dibahas itu adalah materi dari Kiai Imad. Ini bukan mengatakan salah atau tidak. Kalau salah atau tidak kan itu masih ada 2 kemungkinan. Beliau sendiri adalah sudah menvonis batal, hakul yakin, bukan yakin tapi hakul yakin. Nah, dari situ berarti kan beliau sudah bukan 100% lagi untuk mempersiapkan data-datanya. Itu karena beliau sudah mengatakan adalah hakul yakin. Kemudian Kiai Imad sendiri bukan di forum-forum diskusi saja menyampaikan membahas masalah nasab. Di panggung setiap ada kesempatan di publik. Artinya kalau seumpama beliau itu sempat berbicara di publik 1 hari adalah misalnya 4 jam, maka beliau akan bicara masalah nasab 4 jam. Setiap saat ada kesempatan mesti beliau akan berbicara masalah nasab. Artinya itu sudah bisa membantah bahwa Kiai Imad butuh persiapan. Jadi saya sependapat demikian. Sekian. Os, boleh menambahkan, Os? Boleh menambahkan. Ya, Kiai Imaduddin, ketika beliau diundang oleh Robito. kalau dilihat dari alasan Kiai Imad secara tersurat masalah tempatnya nggak netral, itu saya dapat pastikan berarti Kiai Imad memang takut. Ya, kenapa saya bilang takut? Waktu di Banten alasannya nggak diizini oleh sesepuh, ya kan? Ya padahal mah, ya kita nggak paham sesepuh di mana. Emang wali sesepuh kadang-kadang bingung kita. Terus yang kedua, kalau dibilang tidak netral, apanya yang nggak netral tempat? Tempat mau di mana juga kalau bicara tidak netral, tidak netral. Kayak di Banten kemarin, kalau orang yang menanggapi nggak netral ya banyak bilang nggak netral. Tapi bukan di Robito. Kalau tempat di UIN pun kalau di analisa nggak netral nanti kan Robito bisa juga bilang, oh di UIN itu udah dikuasai pendukung Kiai Imad, ya nggak netral juga. Jadi kan, ya nggak, udah mendingannya nggak usah diskusi, berantem aja. Kalau udah begitu mah, iya. Karena ini kan bicaranya mau ngajak diskusi, bukan mau ngajak apa-apa netral. Udahlah balik sangka aja kalau memang berani diskusi Kiai Imad, gitu loh. Nggak usah banyak framing kemana-mana, gitu loh. Ya udah yuk kita tantang Kiai Imad. Katanya, ya udah yuk, gitu aja udah. Kapan? Tanggal 9 gue siap. Gitu. Kalau cuman alasan cuman tempat nggak netral belum logis bagi saya. Tetapi kalau persiapan diskusi yang memang harus dipersiapkan sedemikian mungkin, itu baru benar. Kenapa? Karena dalam setiap orang mau bikin diskusi, semuanya itu harus punya panitia. Ada panitia tim Kiai Imad, apa yang diperlukan oleh Kiai Imad agar diskusi berjalan baik dan normal. Begitu juga dari Robito, nanti keputusannya diajukan oleh Kiai Imad tempatnya di Makopolres misalkan, di gedung polisi. Kalau di UI nggak netral apa bagaimana, disepakati. Jadi nanti kan bisa tempatnya nggak harus di Robito, bisa gitu. Tapi ini mendadak begini, bukan saya meremehkan kemampuan Kiai Imad dalam tesisnya, tetapi yang diskusi di situ kan bukan saja Kiai Imad gitu loh. Ada orang lain. Oke, Kiai Imad punya bahan yang ketat yang sanggup gitu. Tetapi 1 lawan 6, 1 lawan 8, digebrek sono digebrek sini, orang kena, ujung-ujungnya berantem. Kalau kata Kiai Imad, yang penting bagi gua syarat kitab sejaman. Ditanya mana dalil kitab sejaman. Pokoknya yang penting kitab sejaman, mana dalilnya? Ya udah nggak ketemu gitu loh. Ya seperti itu. Bagi gue gini loh, kalau narasi Kiai Imad cuma bahasa tempat yang tidak netral, itu makna psikologi Kiai Imad takut. Saya orangnya apa adanya. Ya, saya mau menanggapi. Ketika Kiai Imaduddin diundang oleh RA, dia beralasan tentang gak netral lah atau apalah, itu seolah-olah dia tuh meragukan tesis yang dia buat sendiri. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Ustadz Hakim. Dia yang membatalkan udah 2 tahun, ketika diajak oleh RA langsung, dia beralasan tidak netral. Cobalah kita bersikap dewasa. Artinya kesampingkan dulu entah netral atau enggak, kita ketemukan dulu, kita diskusi secara fair, secara jantan gitu. Soalnya kan dia yang sudah membatalkan dengan tesis 2 tahun ini, yang digaung-gaungkan bahwa Ba'lawi bukan keturunan Ubaidillah, keturunan inilah bin Aun lah.
kita buktikan di meja. Yang satu bawa data, yang satu bawa data. Jangan alasan tidak netral. Tidak netral apanya? Bukan tidak netral. Ini seolah-olah dia gitu. Ente pernah diskusi masalah kitab nggak? Dia itu meragukan, seolah-olah meragukan tesis yang dibuat sendiri. Saya pastikan itu seolah-olah dia itu meragukan apa yang ia tulis sendiri. Kita sampingkanlah kalau orang bijak itu mau netral apa enggak. Saya siap datang. Saya siap datang. Yang apa yang beliau katakan 3 hari 3 malam. Gitu. Ya kalau seperti itu ya. Boleh saya bicara? Iya monggo. Ini ya, saya setuju dengan pendapat Tengku Kori. Cuma kita itu harus melihat korena yang ada kan. Artinya ketika Kiai Imaduddin itu berpendapat seperti itu, ya kan, bahwasanya dia tidak menerima karena bukan karena apa, kan itu. Karena yang diundang itu memang bukanlah orang yang faknya, gitu loh. Itu sebuah sindiran sebenarnya pada pihak Robito. Masa diundang Romi Rama, terus siapa itu siapa yang bicara dengan semut itu? Tuh, kan nggak masuk akal. Ini adalah membahas tentang nasab, kan di situ. Itu satu korenanya. Sebenarnya memang butuh suatu persiapan antara kedua belah pihak. Dan mungkin langsung seperti mengundang seperti ini. Ini kan tesis ini berjalan selama 2 tahun. Ini bukan main-main, kan gitu. Harusnya butuh persiapan penuh. Tempatnya juga dipersiapkan, kan gitu. Bukan hanya diskusi pas kita itu berani-beranian, enggak. Kan gitu. Nah ya, ini saya coba nambah ini ya. Kenapa? Korena yang ada dulu sejarah itu sudah mengungkapkan, gitu loh. Ketika Ki Ali Badri, masalah dengan Ki Ali Badri, itu sudah jelas. Nah, ketika dia diundang Ki Ali Badri karena ada masalah dengan pihak Robito, malah dia dipersekusi di Jawa Tengah itu. Nah, disinilah keraguan-raguan, gitu loh. Ketika mengadakan diskusi dengan atas nama pihak Robito di tempatnya sendiri, di situ bukan berani takut, enggak. Ini anak menjaga agar supaya nanti itu diskusi itu sesuai dengan arahan, mendapatkan suatu titik poin yang pasti. Gus Ibnu. Saya mau nambahin lagi. Ya, maaf Tengku. Saya mau izin ini. Intinya kalau sekarang ini saya sepakat dengan yang dikatakan Tengku. Kalau masalah diskusi itu yang dibutuhkan bukan tempat, akan tetapi persiapan. Iya. Saya turun dulu, Bos. Terima kasih semuanya. Alah, baru sebentar ada yang udah belain. Sebenarnya kalau kamu tahu Korena sejarah itu bisa diteliti juga kan sebagai. Oke. Kadang-kadang saya berpikir kebalik juga. Itu terlepas yang tadi saya komen ya, terlepas yang tadi. Saya pikir ini kayaknya misinya adu domba ini, ya kan. Jadi memang sengaja saya dibikin nggak diundang gitu loh. Jadi nanti kayak gue panas gitu, akhirnya metodologi diskusi ini yang gue paling berani untuk diskusi, gue nggak diundang, ujung-ujungnya ntar gue berantem sama Kiai Imat. Nah, tuh ngerasa. Robito ini kadang-kadang gue mikir cara logika terbalik gitu loh. Jadi ini trik yang dibuat oleh Robito, memang nggak menghendaki diskusi, tapi manas-manas ini si Kori ini lagi diem-diem aja nih. Si Kori ini lagi sebenarnya udah panas dia nih, si Kori ini gitu loh. Nah sekarang kita bikin narasi untuk adanya undangan diskusi, tapi ntar si Kori nggak kita masukin, ntar dia nyap-nyap tuh berantem sama Kiai Imat Dewek nih, tuh, gitu percaya nih kayak gini nih. Iya, ini kan saya bilang. Iya, tapi kan ini saya kan bilang tadi berpikir kebalik, logika kebalik saya. Saya nggak tuduh, gitu loh. Dan nggak asumsi secara berlebihan. Ini kan bisa saja diadakan politik adu domba. Kan kayak Belanda juga, gitu. Tapi intinya, kalau narasi Kiai Imat cuma 1 poin doang, terkait masalah tempat yang netral, nggak netral, itu saya katakan, berarti kalau memang itu seperti itu narasinya Kiai Imat, saya anggap, dan jelas di situ Kiai Imat takut. Gitu loh. Sebab saya teringat waktu di Kesultanan Banten, alasan Kiai Imat 1. Pertama, topik kagak datang. Artinya yang datang di situ tidak mewakili Robito, gitu loh. Seandainya mewakili Robito, Kiai Imat datang. Nah, kenapa sekarang nggak mau datang? Karena nggak netral, gitu loh. Kemarin juga nggak sama juga, asumsinya nggak netral juga. Padahal nggak terjadi apa-apa tuh, nggak terjadi, gua nggak dipukulin, rombongan juga nggak ada berantem, hanya insiden kecil aja, gitu loh. Ya artinya no problem sebenarnya, diskusi aman-aman berjalan lancar, gitu loh. Ya kenapa kita harus berburuk sangka tempat nggak netral nanti akan terjadi begini begitu. Kalau gue nih ya, kalau udah diskusi nggak usah mikirin yang lain, mati tanam, kita bicara kebenaran, gitu loh.